اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونهجر ونخلع ونترك من يفجر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك اختصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء شهيد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد رسول الله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة مولاه، نصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، أقام دين الله ونفذ أمر الله وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي المصطفى والرسول المجتبى سيدنا محمد عليه من ربه أفضل صلاة وأتم أزكى وأطيب وأكمل تسليم. معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله، إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله تعالى حق تقاته لعلكم تفلحون. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehingga pada hari Jumat yang berbahagia ini kita dapat menunaikan salat Jumat berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat perjuangannya lah pada hari ini sampai kepada kita dinul Islam. Dengannya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari jurang neraka. Perbanyaklah salawat ke atasnya. Semoga dengan salawat itu kelak di hari kiamat kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Inna taqwa mahalluhu aw manba'u aw wujuduhu fil qalbi aw fis sudur. Sesungguhnya takwa tempatnya atau letaknya
adalah di dada manusia atau di dalam hatinya. Maka takwa tidaklah dapat dipisahkan daripada iman. Bahkan takwa adalah merupakan sebagian ataupun perwujudan daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, maka menjadi syarat di sini adalah iman. Setelah beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Karena takwa adalah perwujudan daripada keimanan itu sendiri. Iman tanpa takwa seperti pepohonan ataupun sebuah pohon yang tidak ada buah. Tidak ada manfaatnya, tidak berguna. Maka tidak akan sempurna dan mustahil sempurna imanan seseorang tanpa takwa. Namun takwa tanpa iman adalah tidak mungkin, karena syarat untuk bertakwa kepada Allah didahului oleh keimanan kita kepada Allah. Bagaimana seseorang yang tidak beriman kepada Allah lantas dia bertakwa? Maka ini mustahil dan tidak akan mungkin bisa. Iman layaknya sebuah bangunan, sedangkan takwa adalah seumpama isi daripada bangunan tersebut. Maka bangunan tanpa ada isi di dalamnya, maka tak ada gunanya. Bangunan itu kosong, tidak ada isi, penghuni dan lain sebagainya. Bangunan itu menjadi hampa terbengkalai. Bangunan tanpa rumah atau tanpa bangunan juga tidak akan mungkin bisa. Itulah perumpamaan iman dan takwa. Iman, para ulama mengatakan al-yaqinu bil jinan. Dahulunya atau didahului iman itu adalah diyakini di dalam diri kita, dalam hati sanubari kita yakin. Kemudian an-nutqu bil lisan, an-nutqu bil lisan disebutkan atau dilafalkan dengan lidah atau lisan. Itulah dia kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Maka sebelum mengucapkan itu, maka orang yang ingin mengucapkan itu pasti dia meyakini di dalam hati sanubari. Kemudian wal amalu bil arkan. Dan iman itu juga diwujudkan dengan tubuh atau dengan jawarih kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Sedangkan takwa adalah wiqayah. Kita menjaga diri daripada azab Allah, itulah inti daripada takwa. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, at-taqwa al-khawfu bil jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzih, dan beramal salih. Wal qanaatu bil qalil, bersyukur kepada Allah atas nikmatnya walaupun sedikit. Qanaah, merasa cukup bil qalil, terhadap sesuatu yang sedikit. Wal isti'dad li yaumir rahim, mempersiapkan diri di hari kiamat atau di hari setelah kematian kita. Itu adalah rangkuman daripada takwa yang dirangkum oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Dan masih banyak definisi takwa lagi. Seumpama takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Itu juga definisi takwa. Maka untuk mewujudkan keimanan tadi diperlukan takwa. Seseorang yang beriman, dia akan sholat, berpuasa, dan beramal yang lainnya adalah bentuk wujud daripada rasa takwa
takwa yang ada di dalam hati, didorong ataupun dimotivasi oleh sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya haqqa tuqatih. Di dalam beramal soleh itu mesti haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya, atau takwa yang murni, atau takwa yang tinggi. Maksudnya adalah di dalam bertakwa kepada Allah, mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah dalam beramal soleh, sholat dan amal yang lainnya, tidak dibarengi dengan perasaan yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini definisi takwa yang sebenarnya. Bukan karena sifat kemunafikan kita kepada Allah, bukan juga dibarengi dengan sifat kesyirikan kepada Allah atau sifat kedurhakaan kita kepada Allah. Maka kalau tiga sifat ini masih ada di dalam perwujudan ketakwaan kita kepada Allah, maka takwa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dua orang sahabat Nabi meriwayatkan hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah al-Ghifari wa Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya takwa bukanlah khusus untuk kita lakukan atau khusus sifat yang ada di dalam masjid, atau sifat ini hanya ketika kita di masjid, tidak. Namun takwa di mana saja kita berada. Ketika kita berada di pasar umpamanya, atau kita berada di sekolah, atau berada di tempat usaha, atau berada di perkebunan kita, atau berada di tempat niaga, dan di mana saja kita berada, mesti takwa ada di dalam hati. Maka dapat kita lihat takwa adalah sesuatu dafi ataupun motivasi yang mendorong seseorang untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan Rabbnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan kejelekan atau kesalahan kita dengan perbuatan yang baik setelahnya. Maka niscaya perbuatan yang buruk tadi akan terhapus dengan perbuatan yang baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu ketakwaan atau peribadatan atau perbuatan baik dapat menghapuskan kesalahan kita yang dahulu dan kita tidak sengaja. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Khalaqa yukhaliq. Dan berinteraksilah kepada manusia dengan akhlak yang terbaik. Maka salah satu yang nanti di hari kiamat dekat duduknya dengan Rasulullah adalah orang yang paling tinggi ataupun paling mulia akhlak. Kemudian salah satunya juga adalah orang yang suka menafkahkan atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi orang-orang yang berada di ring satu ataupun di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam surga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Takwa juga dapat memperbaiki diri kita, baik diri secara materi maupun immateri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Tuslih lakum a'mal. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki
perbuatan ataupun amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Maka takwa akan membimbing seseorang yang beriman kepada Allah untuk senantiasa berbuat dengan perbuatan yang benar dan perbuatan yang lurus. Jamaah Jumat rahimakumullah, takwa adalah sesuatu yang dari dahulu diwasiatkan oleh para nabi yang Allah utus ke dunia ini. Semuanya mewasiatkan kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidaklah didapat oleh orang-orang yang lalai kepada Allah. Tidak akan bisa didapat oleh orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Memang dia beriman kepada Allah, mengakui adanya Allah, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berislam. Tetapi seumpama dia tidaklah mendirikan sholat, tidaklah menunaikan zakat, tidaklah berpuasa sebagaimana yang disyariatkan Allah, maka takwa di dalam hatinya tidak ada. Bahkan keimanan di dalam hatinya mungkin saja hilang pada saat itu, atau kalau tidak hilang kadarnya sangatlah sedikit. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka takwa ini haruslah senantiasa ada di dalam diri dan di dalam hati orang-orang yang beriman, agar senantiasa di dalam perbuatannya dia ingat kepada Allah dan berlandaskan ketakwaan itu, dia akan lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala di mana saja dia berada, di tempat yang baik ataupun di tempat yang buruk, di tempat yang tempat itu beriman kepada Allah atau di tempat yang tempat itu tidak ada orang yang beriman kepada Allah, di tempat yang tempat itu ditegakkan peribadatan kepada Allah atau di tempat yang pada saat itu maksiat merajalela. Ketika keimanan ataupun takwa sudah melekat di dalam diri, tidak akan ada yang membahayakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulan ba'dah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa taqwa, ittaqullaha bi-dhikri ta'at wa tarkil munkarat la'allakum tuflihun, la'allakum tahtadun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون
washkurullaha ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar.